Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. This episode of the podcast kita akan ngobrolin tentang supply chain. Jadi ada beberapa dari kalian yang minta ke gua buat ngundang supplier-supplier makanan. Dan kebetulan teman baik gua dia punya pabrik pemotongan ayam dan juga distributor ayam ke restoran-restoran khususnya brand-brand besar di Jakarta dan seluruh Indonesia. Jadi secara nggak langsung, gue yakin banget kalian semua udah pernah makan ayam yang dipotong dari pabriknya dia. Hopefully, this episode of the podcast bisa ngajarin kita tentang where our food came from. Dari awal peternakan sampai ada di depan mata kita buat dimasak atau dimakan. Oke guys, so as always, jangan lupa subscribe ke Ray Jensen Radio Channel, like the video, komen kalau punya kritik dan saran, dan kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor app. Oke, without further ado, please welcome Dionysius Renaldi. Dionysius Renaldi, welcome to the show, my brother. Thank you udah ngundang nih. Yoi. Ini apa ini maksudnya nih? Kok kayak gini nih? Ini itu supaya lu nanti buat editor itu. Buat Iya, lu nggak usah tahu dulu. Oke, jadi guys, Dionysius ini biasa dipanggil Jimmy. Dia adalah teman baik gua. Kita tiap hari hampir ketemu. Dan dia itu adalah supplier ayam paling besar. Amin. Iya, paling besar, lumayan besar lah. Pokoknya brand besar biasa pakai dia. Dan kalian harus stay tune sampai habis karena nanti gue kasih kontaknya biar bisa order murah ayam. Jangan di-share dong nomor gua. Nanti gak enak nih yang kontak. Di bawah ada. Oke, Jim, coba jadi ini acara yang udah lumayan ditunggu-tunggu sama viewers and listeners gue karena pengen belajar lebih dalam lagi tentang supply chain lah di Indonesia, and I think it's important, apalagi chef-chef yang bekerja di F&B supaya tahu makanan yang mereka makan dapetnya dari mana gitu kan. Jadi lu punya perusahaan apa, Jim? Jelas perkenalkan dulu. Perusahaan apa ya? Kalau ngomong perusahaan ya pemotongan sih ya. Kalau gue ngomong kita kan bergeraknya di industrinya kan pemotongan ayam. Memang ada peternakan, ada breeding, feed mill gitu kan. Tapi kalau gue kan lebih khususnya ke pemotongan. Tapi lu langsung jadi supplier kan juga? Oh iya kan gue supplier dong. Supplier ayam karkasnya ya. Langsung jadi gue berhubungannya customer-nya tuh langsung ke resto, ke supermarket gitu kan. Ke pasar-pasar. Langsung berhubungan sama mereka lah. Nah terus kalau yang paling gila gitu brand, ngorder berapa banyak sih? Yang paling banyak gitu. Waduh kalau ngomong paling banyak susah ya. Kita nggak usah sebut brandnya deh, nggak enak nanti. Iya tapi berapa ratus ton gitu per bulan? Ya kalau berapa ratus ton tergantung ya, satu brand kan ada yang sampai 150 ton, 200 ton per bulan. Per bulan. Itu sebanyak apa ayamnya bro? 150. Ini muat gak studio gua? Kalau misalnya 150 ton ayam. 150 ton kayaknya nggak muat sih. Kalau 150 ton kayaknya nggak muat ya. Cuman kalau ngomong paling gede susah ya karena memang mereka kan misalnya ada satu customer gue yang memang ya udah lu seberapanya punya lu masukin deh. Begitu mungkin ya. Gitu. Jadi jumlah kuantitinya bener-bener yang paling penting jumlah produksi kita tuh keluar lah. Terus produknya apa aja nih for our listeners? Jelasin dong produk, misalnya lu punya pemotongan ayam, produknya tuh apa aja sih? Kalau ayam itu kan kalau orang taunya ayam tuh ayam ya. Gitu. Coba deketan dikit ngomongnya ke mic. Udah deket ya. Kalau orang kan taunya ayam tuh ayam gitu loh. Padahal ayam kan banyak gitu loh. Kalau ngomong kita pecah lagi, ayam tuh ada ayam karkas gitu kan. Nanti apa tuh ayam karkas? Karkas tuh yang nggak ada kepala, nggak ada daleman jeroannya gitu kan, yang kayak ada di supermarket lah. Itu kan kita ngomongnya. Itu bilangnya karkas. Karkas utuh lah gitu kan. Nanti ada kepala, ada ceker, hati, ampla, usus. Ada yang order kepala doang gitu? Ada. Oh, ada. Justru yang kayak gitu-gitu laku malahan gitu. Terus Indonesia ya. Gitu. Kepala, usus, hati, ampla, jeroan lah gitu kan kalau kita ngomong di Indonesia ya. Terus kalau kita boneless lagi, itu kan dipecah lagi tuh. Si ayam karkas ini kan kita ambil misalnya boneless dadanya, boneless pahanya.
nanti ada kulitnya doang, ada lemaknya, Mm-mm. ada trimmingannya gitu loh. Nanti ada sayapnya. Pokoknya pecahannya tuh banyak. Lemaknya bisa diambil juga gitu. Gue mau pesan Bisa. lemak ayam dong Jim gitu. Bisa. Oh gitu. Bisa. Terus kilo berapa lemak ayam? Ya kalau harga varian ya, tapi kalau kayak sekarang gitu mungkin sekitar ya 7 ribuan, 8 ribuan lah. Oke. Nah, ini yang penasaran orang-orang pasti. Gimana sih cara nentuin harga per kilonya berapa? Oh ini naik nih. Kan kalau kita nongkrong lu sering gila harga ayam tuh naik mulu bro. Itu gimana? Siapa yang nentuin? Kalau kayak dari sisi gua, Heeh. patokannya kan pasti dari bahan baku nih. Kalau dibuat gua kan bahan bakunya pasti ayam hidup. Iya, lu ngambil dari peternak. Peternak, Iya. ya kan? Mm-mm. Ayam hidup nih gitu. Nah, kalau ngomong mereka peternak dapat harga dari mana yang tiap hari berubah itu, ya gue nggak tahu juga. Pokoknya dikasih harga segitu ya mungkin mereka ada asosiasi sendiri ya, gitu dia menentukan kira-kira segitulah harganya. Gitu. Tapi lu juga dengan pemotong-pemotong lain juga itu dong, kayak misalnya ada grup WA Kontek-kontekan mungkin gitu. kayak, lu jual berapa lu gitu. Iya, kalau ngomong jual berapa lu sama aja kayak buka-bukaan begitu ya, mungkin nggak sampai sevulgar itu ya. Ada yang ngomong ada gitu, yang nggak ngomong juga ada. Tapi bukan yang berarti kita kayak kita bersatu terus ngatur harga bareng gitu, enggak juga sih. Terlalu lebay ya. Kalau orang lebay, kalau orang ngomongnya begitu ya. Ya, jadi kalau gue patokan dari ayam hidup aja. Pokoknya ayam hidup dapat harga berapa hari ini ya, patokannya hitungannya ada kan formulanya tuh gitu kan. Kira-kira begini perkaliannya. Nanti jadinya ya harga yang gue jual itu gitu. Kalau formulanya dapat dari mana biasanya cuma dari persentase daging yang kita dapat sih. Misalnya lu ayam hidup nih, gitu kan, itu kan ada bulunya, ada kepala segala macam. Kalau kayak gue kan patokannya ayam karkas tadi kan, ayam yang udah bersih, nggak ada bulunya, nggak ada kepala, nggak ada ceker dan sebagainya. Itu persentasenya berapa yang kita dapat dari ayam hidup gitu. Oke. Kalau hari ini berapa harga ayam karkas? Ayam broiler lah bilangnya kalau chef-chef taunya. Atau fresh nih, beda loh soalnya kan. Kalau kita ngomong logikanya nih, Fresh dah. fresh ya. Sekarang per hari ini mungkin sekitar 33 lah. 33.000. Iya, 30. Tuh harganya asli segitu guys. Emang Biasa udah di berapa? restoran biasa 50-an udah kan. Oh, ketahuan nih. Kalau gitu Salah ngomong. 50 ya. Oke, gua ada bayangan lah ya kira-kira. Enggak, tapi lu jual juga ke supplier lain dong. Ada lah pasti. Iya. Kalau gua ngomong kasarnya apa ya, distributor ya. Mungkin distributor. Iya, distributor. Ya mungkin kalau udah lu ngomong segitu harganya mungkin udah tangan ke tangan kali ya. Ngomong kasar. Paling banyak apa sih Indo? Jakarta deh paling banyak tuh mesen apa sih? Karkas apa? Karkas lah semua pasti. Iya, bukan boneless ya. Pada males motong Juga sendiri. sih, enggak lah. Karkas tetap nomor 1 lah. Tapi boneless sudah mulai banyak ya. Udah banyak sih Buat actually chicken gitu. katsu gitu. Buat digiling. Buat sosis, buat apa gitu loh. Banyak yang mesen aja. Oke, gitu kan. oke. Nah, lu sendiri, keluarga lu udah berapa lama bisnis pemotongan ayam? Kalau udah berapa lama tuh sebenarnya udah lama sih. Ini kan memang gua sih ngomong fair-fairan ngurusin dari keluarga kan. Iya. Bapak gua udah 40 tahunan ya di dunia ayam ya. Karena awalnya dari peternakan, Rey. Oh, awalnya peternakan? Awalnya peternakan. Kan dari pemotongan, Oke. peternakan. Terus ya, ya kan kita juga ada bisnis lain ya. Gitu kan, kayak besi gitu kan ada. Dulunya malah fokusnya main besi kan. Supply yang bioskop gitu kan, kursi-kursi gitu kan. Terus apa sih namanya? Tahun berapa ya? Tahun 99-an kurang lebih lah. Itu baru masuk ke dunia pemotongan tuh. Tapi bagus lah, nggak ada matinya kan ayam kan. Lu ke efek banyak gak dari PSBB ini? Kalau ke efek pasti ke efek lah. Kalau ngomong ke efek nggak mungkin nggak ke efek orang restoran aja ya. Lu dari segi restoran lu gimana? Iya, tapi at least menurut gua nggak separah itulah, karena ayam kan favorit Orang Indonesia. Nah lucu ya gitu kan, kalau kita ngomong orang pasti makan ayam. Iya kan, memang pasti kan. Tapi kalau ngomong turun pasti ada gitu loh. Mungkin shifting aja sih. Kayak contoh kayak kemarin restoran pada tutup gitu kan. Shiftingnya akhirnya pindahnya ke supermarket. Misalnya gitu ya. Supermarket naik. Iya gitu. kan, orang kan pasti tetap beli buat makan di rumah gitu kan. Itu maksud gua.
Kalau enggak ke processing misalnya gitu. Ke processing tuh kayak sosis segala macem gitulah. Itu kan mereka orang yang biasanya kerja mungkin ya. Sekarang PSBB di rumah mereka biasa nggak masak. Udahlah mau yang gampang aja kan gitu kan. Beli sosis, beli apa ya itu mungkin ada kenaikan di situ. Gitu loh. Cuman tetap kalau secara overall turun pasti ada lah. Nggak mungkin enggak lah. Karena kalau gue memang banyaknya kan mainnya di resto-resto gitu ya. Banyaknya ya. Jadi pasti kena impact. Oke. Impactnya tuh bukan masa turunnya aja sih. Kalau buat gua ya, satu turun, satu lagi pembayaran lah pasti mandek. Kalau ngomong impact ya, gitu loh. Lebih yang kedua yang lebih ini karena ya gua harus coba maklumin lah, gitu kan. Exactly man. Kayak resto kan begitu kan. Please lah, supplier tolong maklumin juga. Ya iya makanya kan, gue mau maklumin. Cuman memang kalau posisi gue tuh posisi yang di tengah sebenarnya kan. Gue ngambil dari peternakan, supply, diolah, masukin ke customer kan. Customer ini kena impact banget kalau PSBB kan. Peternakan tapi kan sebenarnya kena impact juga, which is impactnya ke gue juga gitu kan. Of course, ya it's a chain lah. It's a chain lah pasti. Makanya cuman kalau gue di tengah-tengah jadi istilahnya gue harus coba bantu peternak gitu kan. Karena kan mereka harus berputar juga kan barangnya kan sama kayak gue. Jadi pembayaran ya gue ke peternak gak bisa dong gue mundur kasar gitu kan. Tapi kan kalau ke customer ya customer juga kan gak bisa karena gak ada perputaran juga kan. Iya makanya itu guys jadi waktu itu kita sempat ngomongin sebentar waktu awal-awal PSBB tahun lalu khususnya kayak ini semua tuh kayak it's a chain supply gitu kayak rantai yang nyambung semua dari restoran dari customer dulu bawahnya customer nggak makan ke restoran itu nyambung ke restorannya ke suppliernya ke pemotongannya ke peternaknya bener. Gitu intinya sih pergi makan ke restoran ya pakai 3M take away 3M ya jangan lupa protokol kesehatan kalau nggak bahaya ini gitu. Ketat gak sih kayak peraturan pemerintah soal kayak hygiene waktu zaman begini kayak di pemotongan gitu? Sebenarnya udah mulai ketat dari dulu juga udah mulai ketat sih Rey. Kalau gue bilang ya jadi misalnya ketatnya itu bukan karena peraturan pemerintahnya doang, karena customernya juga udah mulai demand-nya untuk hal-hal seperti itunya tuh udah meningkat gitu loh. Ya mereka juga pasti kayak gue customer misalnya supermarket atau misalnya fast food gitu chain. Mereka juga pasti menaikkan standar karena si masyarakatnya udah lebih educated lah sekarang gitu kan. Jadi udah lebih ngerti gimana sih ayam tuh misalnya harusnya disimpannya seperti apa minimum suhunya berapa. Mereka jadi nuntut ke kita juga. Kayak misalnya gue bayangin misalnya lu pemotongan kan berarti panjang banget tuh. Orang motong masih pakai tangan kan? Masih. Nah itu kayak full AC harus dijaga banget dong itu hygiene segala macam. Ada beberapa memang bagian yang memang harus kita jaga suhunya kan. Kalau motong harus pakai tangan karena memang halal cuy. Oh iya. Halal requirement ya. Halal requirement harus motong pakai tangan. Oh begitu? Iya. Gue baru tahu loh. Itu yang sejauh yang gue tahu peraturan yang belum nggak tahu kalau udah berubah lagi ya. Tapi jadi halal kalau emang mau dapat sertifikasi atau dibilang halal itu harus dipotong dengan pakai tangan. Orang. Dan harus baca doa juga gitu kan kebanyakan. Iya harus mungkin dia dalam hati atau gimana tapi pokoknya ada sertifikasinya lah untuk itu ya. Ada sertifikasi pemotong itu ada untuk halal ya. Jadi selain dari produknya sendiri harus halal itu ada si orangnya sendiri yang motong itu ada sertifikasinya. Gitu lu kesel gak sih kalau misalnya kayak waktu gue lagi mau schedulein our podcast kan biasanya kalau supplier nih nampang di TV ya kan atau di interview apa itu pasti negatif kan kalau di Indo kebanyakan gitu dihitemin dinilainya begitu disensor kayak oh iya saya jualan dari udah 5 tahun tapi barang cepet rusak akhirnya jadi pakai pengawet lah apa gitu biasanya begitu kan. Betul. Kalau udah supplier apapun deh bukan supplier ayam doang. Semua lah kalau di Indonesia semua. Lu how's your point of view? Gua kalau ditanya kayak gini gue paling bingung ya. Karena memang bro mic-nya bro. Masa sih? Jauh bro. Bentar, gue maju dulu deh. Enggak, karena kalau ngomong misalnya hal-hal seperti itu ya formalin segala macem itu udah kayak di Indonesia tuh apa sih masyarakatnya tuh udah mendaging gitu lo tau gak sih? Kayak mendaging kayak dalam arti kata pokoknya kayaknya semua barang-barang tuh kayaknya pakai itulah gitu kan. Dong, kesalnya kan. Makanya salah satu penyebabnya karena itu kan. Penyebabkan? Enggak. Iya karena di medianya pun. Iya di medianya betul. Kapan lu lihat di TV atau dimanapun supplier misalnya supplier ayam atau bebek atau ikan whatever
jelasin ini gua punya ini aman gitu. Ya iya enggak. sih, memang mungkin komunikasinya yang kurang ya. Pernah ada kok, kalau nggak salah meeting tentang mengenai hal itu. Contoh kayak waktu itu pernah di meetingin ayam beku dan ayam fresh. Orang pasti dari dulu berpikir, oh ayam fresh nih yang paling bagus. Iya kan? Iya. Padahal ternyata kalau memang secara labnya gitu ya, harusnya ayam beku yang lebih bagus. Oh begitu? Iya. Oke, please elaborate. Lihat kamera ini. Oh lihat, ya pokoknya kenapa? ayam beku yang paling bagus. Why? Lebih bagus lah. Karena kalau misalnya ngomong secara fresh, lu misalnya ayam hidup lu beli di pasar nih, lu potong di depan lu masih hidup gitu kan, darahnya masuk mana-mana kan. Kalau ibu-ibu seneng tuh. Seger. Waduh gila dah gitu kan, pokoknya mantep banget nih gitu. Darahnya semakin banyak semakin bagus gitu kan. Padahal kan kalau kayak gitu sebenarnya mengandung mikrobanya apa segala macam sebenarnya masih hidup kan. Iya. Ya kalau ngomong kasarnya ya, dan ayam pasti mengandung itu kan. Dan nggak ada di pasar nggak ada esnya. Iya, Lupain iya, AC deh, lu lupain logika lah. AC deh. Iya, lu lupain lah. Lu nggak usah ngomong AC lah ya kan. Kalau gua nggak menjelekkan pasar ya, Iya, tapi iya. memang banyak lah kalau gua ngomong supplier yang belum memperhatikan hal-hal seperti itu pasti banyak lah di Indonesia ya. Tergantung kelas suppliernya seperti apa. Yang kalau supplier yang merasa kayak yang penting masih ada penjual juga yang mau kok gitu kan kasarnya. Which is kalau kayak ibu-ibu gitu kan seneng kan kalau ke pasar taruh ayam gitu segala macam. Tapi kalau ngomong logiknya itu ya ayam beku itu menurut gue lebih bagus kalau buat gue ya. Oke. Kita nggak ngomong kualitas rasa ya. Gue nggak tahu kalau lu rasa mungkin lu yang lebih bisa menentukan deh. Ya nggak tentu Chef, ya? juga sih. Hah? Nggak tentu juga. Kadang kan kalau dibekuin itu preserve the flavor kan. Iya, Tapi makanya. kalau Tapi masak. kalau gimana? Kalau buat logika gue tuh kayak tidur gitu loh. Kayak sleeps gitu iya kan. ya kayak iya nggak sih kayak kita Iya. dulu kalau ngomong dokumenter kan gitu kan. Antartika meleleh nih, waduh terus penyakit keluar gitu kan ya. Berarti kan sama gitu loh. Kalau kayak gitu kan Iya kayak bener juga lo ngomong gitu ya. kalau ayam beku kan berarti tidur kasarnya gitu loh. Nggak, tapi masalahnya guys kalau buat gua nih ya. Kalau misalnya menurut gua itu cara ngelelehinnya yang banyak salah Nah ya gitu itu loh mungkin biasanya. iya. Kalau itu bisa jadi. Waktu gua dulu at least di culinary school atau tempat kerja gua yang bener itu lu lelehin sesuatu bukan ayam doang whatever it is, itu lu taruh aja di room temperature, bukan direndam air kayak di Indo gitu loh. Iya. Memang harusnya memang kalau gue ngomong bahasanya diangin-anginin. Diangin-anginin lah gitu kan. Air dry. bilangnya. Iya. Bacotnya gitulah bacotnya kan. Kalau yang ngomong kayak istilahnya mau perfect nih gitu kan di dalam chiller gitu. Ditaruh. Oh ya kali, nggak bisa. Kalau Tapi ada yang begitu gitu dan memang nggak ada sih. ada. Kalau ada yang ngomong gitu tuh ada sih kayak ditaruh di dalam chiller gitu supaya preserve-nya bagus gitu ya. Ya mungkin secara teori gue nggak tahu ya. Maksudnya gue juga nggak sedetil itu ya mungkin. Cuman kalau ngomong ada yang melakukan itu ada gitu loh yang di dalam chiller segala macam. Dan gue nggak bisa bilang dia salah ya. Mungkin dia belajar kali gue nggak tahu kan. Educationnya balik lagi. Gue kan dulu ngambil mesin aja nggak ada hubungan sama ayam. Gue mana ngerti ya. S1 orang mesin, S2 orang accounting mana ngerti aja gitu loh. Cuman kalau ngomong secara pengalaman selama ini ya, yang gue udah terjun di dunia ayam gitu ya, kurang lebih kan gue terjun masih anak ayam lah kalau gue mah baru 5 tahun gitu kan. Iyalah. 5 tahun baru anak ayam lah. Itu kalau gue lihat memang kayak lu bilang harusnya tuh towing itu di ruangan room temperature gitu dengan dianginin aja, asalnya gitu loh, nggak usah sampai diairin atau apa. Iya, dianginin tuh berarti ditaruh aja ya guys, bukan dikasih kipas angin ya. Bukan. Pokoknya ditaruh aja gitu ya. Ya suhu sih jangan sampai panas banget lah gitu kan. Memang menurut gue sih itu yang paling bagus gitu ya. Dibanding kalau diairin, cuman kan lama. Tapi kalau misalnya ya itu yang bilang barang beku jadi nggak ada rasanya, biasanya rasanya ngikut ke air itu. Coba tes deh, nanti abis lelehin airnya lu rebus, lu bumbuin, pasti jadi kayak sop kaldu, chicken stock. pasti. Oh berarti kalau air gua ngelelehin gitu bisa ya dijual lagi ya? Iya, towingan ayam lu jual jadi chicken stock. Nggak segitunya juga duit buat gua. Nggak, tapi bener lah kalau ngomong nyara towing ya gitu. Mungkin kalau lu bilang itu cara towingnya seperti itu beda. Yang paling bener, tapi ya nggak make sense. Kadang-kadang kan harus cepet dong. Restoran lu punya waktu berapa banyak sih dari opening lu harus towing sampai lu restoran buka gitu kan. Betul. Cuman ya udahlah, bener sih. Pertanyaan lagi Jim. Gimana?
Kalau misalnya sebagai restoran nih, gue sering dapet nih memar nih ayam, ada hijaunya gitu kan. Ini salah satu nih pasti orang kalau yang suka komplain, memar nih hijau nih, ini pasti Apa kayak gini nih ya. Balik retur. Retur itu gue paling kepala gue udah belum pecah ini kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa pungkirin dimanapun. Makanya klarifikasi sekarang. Klarifikasi. Karena gini, maksudnya gue ayam itu kan bukan kayak barang cetakan kan, balik lagi. Ayam tuh sebenarnya makhluk hidup juga kayak kita. Sekarang kalau lu ngomong misalnya ayam mau anti memar, misalnya gitu, lu sama aja kayak nemuin orang ada nggak sih yang nggak punya lebam, kasarnya gitu. Ya, kalau lu kan nggak lebam lu borok aja gitu kan. Kan kalau lu kan nggak gitu ya, maksudnya ada lah sedikit misalnya gitu kan. Ayam pun sama gitu dan ayam menurut gue sih fragile ya kalau gue bilang ya. Selama ini kalau gue lihat sih fragile. Jadi kepentok dikit memar gitu itu sangat bisa terjadi sih. Jadi kalau memang mau menghindari itu sebenarnya piara ayam sendiri. Piara ayam sendiri ya kita juga piara ayam sendiri. Cuman prosesnya itu dari bener-bener lu harus jaga dari hulunya sampai ke hilirnya tuh harus jaga. Misalnya jaga tuh gini. Proses nangkep ayam gitu kan, ayam itu kan pas dibawa ditransport ke tempat pemotongan kan dia ditangkap dulu nih dari kandang kan, dimasukin ke dalam keranjang dan sebagainya, itu masih hidup loh. Nah lu bayangin ayam ya, biasa itu kalau di tol ada truk isinya ayam semua. Nah, ya lu itu lagi mau dibawa ke pemotongan biasanya pasti kan ya kan, kalau nggak dibawa ke situ ya dicolong kemana gue nggak tahu dah, pokoknya dibawa ke pemotongan pasti kan kayak gitu. Nah kan logikanya sih lu lihat di dalam mobil itu deh gitu kan, itu kan ayam penuh gitu kan. Terus satu keranjang gede begitu isi ayam hidup berapa sekarang? Bisa berapa belas kasarnya gitu. Dengan keranjang segini inilah kasarnya. Terus mereka nangkep nih. Orang nangkep ayam pas ditangkep pasti kan gitu kan. Gimana? Kayak ya gitulah. Pokoknya intinya lu tahu lah pokoknya. Pokoknya kan gerak-gerak gitu kan intinya. Gitu. Kalau lagi ditangkap begitu ya mereka ngelawan gitu kan pasti kena aja nabrak gitu loh, memar. Itu akhirnya jadi bruises gitu loh. Terus kayak kita tuh udah coba jaga sampai yakin kita nggak boleh ayam yang mati di jalan itu gue nggak boleh potong loh, Re. Oh gitu. Ya gue sih nggak potong ya, gue nggak tahu yang lain. bukan menjelekan, gue nggak tahu yang lain gitu. Tapi kayak kalau gue sih nggak potong. Jadi ayam segar lah ya, hanya ayam segar. Karena secara halal nggak boleh, Re. Orang kalau udah mati itu nggak boleh dipotong lagi gitu loh. Iya, peraturannya nggak boleh. Peraturan nggak boleh. Jadi gue memang nggak itu istilahnya udah kosnya gue lah. Kalau itu makannya kan nggak boleh sampai mati banyak kan. Jadi kalau ngomong benernya tuh ayam udah ditangkep, harus di resting dulu di mobil karena takut stres. Pengaruh cuy. Oh gitu prosesnya. Iyalah. Kayak lu apa sih katanya kalau sapi misalnya gitu kan dikasih musik daging lebih enak gitu kan katanya. Oh ya kayak mungkin gitu ya, mungkin ya. Kalau gue bilang ayam juga mungkin sama. Coba jelasin like step by step. Misalnya ayam lu masuk nih satu truk. Ayam masuk nih gitu kan harus di resting dulu nih. Itu kan waktunya resting jadi didiemin aja gitu kan. Di dalam mobil biar nggak stres gitu kan. Kan katanya kalau lagi perjalanan stres kan. Gitu. Kalau lagi stres lagi penuh gitulah satu mobil. Didiemin dia di resting, nanti udah selesai resting ya digantung tuh kakinya kebalik tuh gitu kan. Terus digantung pakai konveyor kan jalan. Dia setrum dulu kepalanya, pingsan. Gitu kan biar jadi lebih manusiawi lah. Jadi bukan manusiawi itu apa sih namanya? Ya katanya lebih human lah. Lebih human lah kasarnya gitu lah. Ya kan? Kasarnya biar daripada dia di pasar kan juga, langsung. Itu juga impact-nya ke produk juga, Re. Karena kalau misalnya sekarang lu nggak setrum nih istilahnya, kagak pingsan kan. Lu bayangin aja ayam kayak orang gorok gitu tiba-tiba kan pasti ngelawan kan. Nah sekarang dia lawan-lawan gitu kan pasti jadi nabrak-nabrak cuy. Iya lebih memar lagi gitu kan. Jadi memang harus disetrum gitu loh, disetrum tapi nggak boleh sampai mati gitu loh. Setrum pingsan dia disembelih gitu kan. Nanti kan dia didiemin tuh bleeding gitu kan. Ada jadi keluarin darahnya gitu. Of course. Waktu tertentu kan. Habis gitu dia masuk tuh ke dalam scalder gitu kan, air panas biasa kan, air panas terus ke mesin bulu tuh copot bulunya gitu kan, terus masuk keluarin isinya tuh kan. Kalau dilihat di YouTube misalnya gitu kan, itu kan di luar negeri udah kayak 100% otomatis gitu kan, dari mulai bunuh sampai ngeluarin isinya juga udah otomatis gitu kan. Cuman kayaknya kalau di Indonesia gue bilang sih nggak bisa ya kalau menurut gue ya, karena kalau otomatis begitu nyisa.
Bukan rusak Masih kosong. sih. Rusak. Kalau gue bilang isinya rusak ya. Oh. Kalau di luar negeri mungkin ya, dulu di Prancis dimakanin gak sih yang kayak gituan tuh? Jeroan ayam gitu Oh tuh. dimakan? 100% dimakan sama orang gitu. Bukan dialihin digiling sama apa gitu. Bukan. Nah, dimakan. Kayak gue di Perancis itu mereka sangat suka jantung, ampla gitu, jeroan sangat dicari. Tapi usus enggak ya? Usus tuh kayak dibilang kayak usus, kita nggak makan usus. Kata gitu, karena Kotor usus gitu. kotor. Gila men, usus goreng paling top men. Iya. Makanya orang bule tuh kurang gaul sih kalau gue bilang. Harus dimain ke sini sebenarnya. Terus proses-proses lanjutin. Pokoknya udah baru keluarin, dicabut bulu, udah keluarin. dicabut bulu, keluarin isi gitu kan. Pokoknya potong kepala, keluarin isi, terus masuk air dingin. Udah sebenarnya. Kan udah lu dicabut bulu udah botak, udah keluarin isi udah bersih gitu kan. Kepotong kepala, potong ceker udah sebenarnya kayak gitu. Dan ini juga guys yang mungkin nggak banyak tahu itu lu bisa request kan, lu mau ukurannya sebesar apa? Oh bisa, Iya bisa. kan? Kan nanti setelah selesai itu kita grading kan, gitu ukurannya. Ayam kan pasti beragam tuh, ada yang kecil banget, ada yang gede banget gitu kan. Orang kan di sini gede banget, mana sih dimakan? Istilahnya buat kita ya rumahan mungkin ya. Kalau di Jakarta sih kalau gue lihat ya. Emang dimakan ya, bukan kayak lu lah, bukan nggak dimakan sih, cuman orang lebih nggak prefer pasti kan. Nggak prefer ayam gede karena biasanya daging alot. Tapi Lemaknya banyak sebenarnya kalau mau masak yang longer time kayak misalnya opor atau mungkin mau rendang itu harus pakai ayam yang alot. Kalau lu pakai ayam yang biasa, hancur. Dagingnya kebanyakan. Berapa kali lu misalnya lu masak opor atau makan opor di mana gitu, tapi lu sendok udah hancur. Nah itu, mestinya lu pakai ayam. Bahkan dipakai ayam petelur. Misalnya gitu, yang dagingnya udah alot gitu Memang emang. sengaja ya. Karena kan masaknya lama, Jim. Diinin ya, di apa sih namanya? Digodok. Digodok. Iya, digodok kan. Lama kalau lu pakai ayam broiler biasa itu hancur. Memang tapi kalau di kita juga ayam gede mungkin diambil dagingnya, gitu kan. Karena kan dagingnya besar. Terus ayam itu umurnya berapa lama sih biasa sampai Siap panen gitu. Sekarang mungkin berapa ya? 28. 28 hari ya? Tergantung ukuran yang lu mau sih. Lu ukurannya berapa gitu kan. Misalnya ukuran yang lu ambil. Kita misalnya pakai ayam hidupnya 1,6 gitu ya. Ya itu kan berarti dia harus ukurin. Ya ayam kan sama bertumbuh juga cuy gitu kan. Oh iya iyalah. Istilahnya kalau kita diemin lama ya udah gede kayak penguin bisa. Gitu kan kalau ngomong kasar. Ya ayam ya gitu kan. Orang kan di sini tapi kan kalau ayam kayak kalkun gitu siapa yang mau beli anjir gitu kan. Jadi memang begitu. Jadi disesuaikan dengan kita yang maunya berapa ukurannya ya udah harinya siap panennya segitu ya kita panen. Terus sekarang kan udah mulai ada beberapa kayak ayam probiotik gitu atau organic chicken gitu. Itu apa sih bedanya, boleh dijelasin? Pasti lu lebih ngerti. Bingung kalau ngomong organik ya. Kalau ngomong organik itu berarti bener-bener logika gue ya. Nggak pakai apa-apa gitu kan. Bener gak sih kayak di luar gitu kan. Organik tuh nggak pakai apa-apa gitu kan. Kasih makan ya biasa makan aja. Biasa gitu kan. Mungkin kalau lu nerakin 1-2 ekor bisa ya. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya nerakinnya dalam skala massa besar bisa nggak sih gitu kan kasarnya ya, itu gue nggak tahu, tapi di supermarket sih ada yang kalau ayam probiotik gitu. Probiotik sih memang ada. Jadi kalau ayam kan gini ya, yang gue nangkep di peternakan ya, ini balik lagi di peternakan. Itu kan memang dikasih vitamin, dikasih apa biar ayam itu, karena ayam rentan kan, supaya nggak cepet kena sakit kan. Kalau sakit dia satu kandang kena bisa kena semua kan. Yes, gitu. nular. Makanya dia dikasih kayak antibiotik lah pasti ada gitu kan, kayak orang gitu kan istilah antibiotik. Nah probiotik itu kan menghilangkan antibiotiknya itu kasarnya gitu loh. Jadi kan nanti bersih gitu kan. Nah balik lagi aplikasi yang bener-bener di Indonesianya gue nggak tahu gitu, karena gue sendiri juga kalau gue boleh ngomong udah pakai probiotik sih gue udah cang gitu loh. Tapi gue nggak berani. Lu nggak berani declare ini probiotik kalau gue. Ya mungkin kalau orang lain udah ada yang berhasil mungkin gitu kan, udah berhasil bener gitu ya. Tapi gue nggak bisa ngomong lah gitu. Kalau gue pribadi gitu. Oke, kita masuk ke questions penutup nih bro. Wah, kok udah penutup aja nih? Iya lama. Enggak. Ya jadi lu sebagai pemotong ayam dan supplier, distributor ayam, ada gak sih yang bisa kita lakukan lebih baik gitu loh, sistemnya lah, agar produknya jadi lebih bagus? Ngomong di mic bro, di mic bro. Sabar, ini gue lagi ngebenerin baju. Enggak, kalau ngomong sebenarnya melakukan lebih baik pasti ada lah ya. Semua ada room untuk improvement. Misalnya
kayak gue bilang lah, demand masyarakat kan udah tinggi banget nih sekarang. Kalau gue ngomong kasarnya kan, kayak lu aja misalnya kan, kalau chef gitu kan pasti kok nggak mau memar, nggak mau apa. Berarti kan untuk menghasilkan itu semua tuh tidak bisa kayak dari guanya doang dong pemotongan kan. Berarti harus bekerja sama peternakannya juga. Contohnya kayak peternakan, kandangnya kan ada kandang tuh close house, open house tuh ada kandang tuh gitu kan. Zaman-zaman dulu kandangnya terbuka segala macam. Sekarang kan udah ada teknologinya gitu kan. Kalau lu udah bikin kayak gitu, tapi mahal kan, satu kandang tuh mahal gitu loh, intinya miliaran lah mahal gitu kan. Tapi kalau misalnya memang udah bisa bikin kayak gitu, pasti kan ngebantu ke kualitas ayamnya, dalam arti kata ukurannya lebih uniform, ukurannya rata nih. Kalau sekarang kan mungkin ukuran di satu kandang mungkin ada aja yang kayak belang-belang gitu ya, gede kecil gitu ada aja gitu kan. Kok ini mungkin lebih uniform satu gitu kan. Terus kayak caranya nangkep orangnya itu kan pasti bisa berpengaruh ke bahan bakunya gitu. Cara nangkep nih gitu kan, mungkin lebih gimana lah, hati-hati dan sebagainya. Itu kan habit, balik lagi ya. Ya kalau cara transportnya nyampe di kitanya sendiri nih, ngeluarin dari keranjangnya segala macem, itu kan semuanya berpengaruh ke paling ujung ya, which is yang kita ituin kan, yang kita jual ayam karkas gitu loh. Jadi kalau ngomong misalnya seperti itu, ada nggak misalnya room for improvement? Ada lah gitu. Terus kayak kita kan masih banyak, kalau gue bilang di sini pada karya kan. Kalau ngomong ayam itu tuh belum kan, kayak kalau di negeri kan gue lihat di YouTube di mana gitu kan. Terus gue juga dulu pernah sih keluar gitu, gue ngelihat kayak realnya tuh memang udah otomatis banget gitu kan. Orang tuh sedikit segala macam. Kalau di kita kan enggak, masih banyak gitu kan. Orangnya padat karya ya. Kalau semua di mana human itu masih banyak, human errornya pasti masih tinggi juga gitu kan. Itu yang kita bisa perbaikin ke depannya sih gitu kan. Jadi ke depannya ayam itu bagus lah segala macam. Ayam rentangan banget cuy. Ya lu sekarang beli ayam aja terus lu diemin berapa jam di ruangan biasa gitu, pasti udah berubah kan, bau, udah mulai hijau. Nah itu kan jaga suhunya bener-bener gitu kan, segala macam. Itu pasti 1 or 2 times misalnya orang human error ada aja lah. Nggak mungkin gue bisa ngomong 100% ini bagus. Itu gue bohong kalau ngomong gitu kan. Mungkin kalau supaya lain kalau supaya lain mungkin kayak gitu ngomongnya, gue sih nggak ngomong begitu. Gue nggak, tapi memang begitu gitu buat gue. Jadi kalau ada room for improvement ada lah. Teknologi juga pasti makin lama makin makin berkembang lah gitu. Kayak zaman grader dulu kan nggak ada, sekarang grader ada otomatis. Apa tuh grader? Ya buat nimbang itu. Oh jadi langsung dibagi gitu. Iya, dia pakai konveyor langsung mukul-mukul gitu kan. Atau kalau nggak nangkep tuh beda kan. Oh ini ukuran sekian, itu kan udah teknologi juga gitu kan. Terus kayak dulu misalnya, ini kalau ngomong dulu banget ya gitu kan, orang ngebersihin bulu pakai tong gitu kan. Kalau di pasar. Iya di pasar gitu tong gitu, muter-muter gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak pakai begitu gitu kan. Udah langsung lewat tiba-tiba ini. Itu balik lagi room for improvement ya. Gitu. Teknologi pasti ada. Terus kayak orang juga bisa kan dilatihnya gitu kan. Cuman itu kan butuh proses. Lu sendiri bisa gak sih sebagai owner dari pemotongan ayam, lu bisa potong ayam gitu, chicken gitu? Gue jujur kalau buat nyembeli gue belum pernah. Bukan nyembelinya, motong ya bagi gitu, ada. Ya bisa aja, tapi pasti berantakan sih jujur aja. Kayak kalau misalnya gue tahu nih, oh ini dada, ini paha, itu gue tahu gitu kan. Dibaginya tahu, tapi pasti yang nggak sebiasa orang gue yang udah tiap hari begitu kan, gitu loh. Mereka kan tiap hari begini. Suka dukanya apa sih? Jadi kalau suka duka ayam gini ya, kalau supplier nggak tahu, kalau buat gue pribadi ya. Iya. Kalau orang dagang, iya, kalau misalnya dagang gitu kan, dagang siapapun kalau dapat customer percaya sama kita pasti happy lah gitu kan. Menurut gue, tapi itu dagang apapun deh, nggak usah dagang ayam, mungkin ya lu dagang apa aja lah gitu kan. Restoran, lu udah punya restoran penuh ya, lu happy ya, itu sukanya. Kayak gue sekarang dagang ayam nih, ada orang percaya sama gue untuk supply mereka, itu kan gue happy gitu lah. Itu sukanya gue ya. Dan basically awal-awal gue juga nggak kayak, gue sih ngomong jujurnya, ada gak sih orang yang cita-cita jadi pemotong ayam? Kayaknya gak ada sih gitu kan. Jadi awalnya gue juga adaptasi lah. Awalnya mungkin gue juga gak terlalu demen banget ya gitu, ke dunia ayam nih apa. Tapi ya gue orangnya gak pusing jalanin dulu lah gitu kan. Terus prinsipnya ya kalau memang udah karir di situ ya udah gitu kan istilahnya. Jadi gue gak mau pilih-pilih juga gitu. Dan kalau udah memang gue coba tekunin ya gue tekunin sampai bener-bener sampai ke detailnya gitu, teknisnya. Kalau gue orangnya sukanya di lapangan kan gitu. Jadi kalau gue ngelihat lapangan gini, gue
oke lah gitu. Lama-lama gue juga enjoy gitu loh. Enjoy jualan apa gitu ya. Ketemu orang baru. Kalau gue sih lebih suka gitu ya. Suka ngobrol, ketemu orang baru. Wah gila guys, kalau lagi nongkrong nih sama Jimmy, telepon nggak berhenti bro. 6 jam. Kayak presiden. Dulu aja udah pernah sampai mau memecahkan rekor muri lu. Zaman dulu. Pergi kita ke Starbucks yang di Puri masih lama gitu loh. Kita kalau perlu nanti 10 jam kita muri. Karena apa aja yang gue demen ngobrol lah gitu. Jadi kalau sukanya gue ketemu orang baru yang di dunia makanan, which yang lama-lama gue juga enjoy. Dan gue ngeliat requirement orang tuh beda-beda dan interesting gitu loh. Ya kan, ya bener gak sih requirement kan orang beda-beda ya. Gue suka. Sebut sosmed lu deh biar diajak nongkrong sama listeners gue kalau mau order ayam. Sosmed lu apa bro? Gue sosmednya gue jarang buka anjing. Sosmednya itu De Renaldi. Oke, jadi mau mesen ayam, lihat inget komisi ya. Bilang guys dapat kode diskon 50%. Lu sebut mau- Regensen Radio Podcast. Mau berapa persen masukinnya nanti gue naikin. Pokoknya intinya sih sukanya sih begitu ya. Dukanya kalau udah dikomplain itu duka gue gitu loh. Waktu zaman kayak waktu dulu isu flu burung gitu, Gue nggak tahu itu bener gak? Itu bener gak sih Jim? Flu burung maksudnya flu burung ya ada Waktu ya zaman. ada lah. Tapi kan pasti kedampak banget dong. Enggak juga sih kalau gitu ya. Orang tetap Tetap aja. Karena gini kalau buat gue nih, ayam itu sumber protein yang paling murah. Itu aja kan. Dan orang butuh protein gitu loh. Lu makan daging sapi sekarang sekilo berapa sih? Oh Gua mahal nggak tahu. banget sih. 90 100 kali ya. Mungkin sekarang ya. Ya ayam sekarang lu 30-an lah kasarnya gitu kan. Mau ngomong mahal-mahal ini segituan masih oke lah gitu kan kasarnya kan. Tapi kalau ngomong sapi kan jauh. Ya ikan kayaknya susah lah gitu. Iya. Tapi memang gue lihat marketnya Indonesia tuh masih jauh dari yang seharusnya sih kalau buat gue ya. Maksudnya? Potensinya tuh jauh gitu loh. Harusnya tuh bisa dikembangin lagi kalau menurut gue ya. Ini deket banget loh. Iya. Enggak, tapi menurut gue potensi itu masih jauh gitu loh. Kayak kalau kita compare sesuatu harus apple to apple lah gitu kan. Kita ngomongnya kalau misalnya ayam apa sih per kapita ya biasanya kan. Konsumsi per kapita orang. Konsumsi, gitu. Per tahun misalnya gitu kan. Kalau gue nggak salah ya balik lagi. Itu di Indo tuh mungkin baru berapa ya? Per kapita per tahun tuh 6 kilo kalau nggak salah. Hah? Kecil lah pokoknya. Makanya gue coba lu cek deh. Ya? Per tahun gitu Pak. 6 kilo. Kalau gue berarti ngomong kasarnya berarti jumlah ayam yang dipakai terus dibagi sama masyarakat ya gitu kan ya jumlah orang yang. Tapi kok di Malaysia kayak di Singapura gitu kalau nggak salah balik lagi ya. Singapura tuh udah 30-an sekian gitu loh. Malaysia tuh malah udah 49 berapa kalau nggak salah. Which is kayak jauh kan berarti per kapitanya kan. Ya mungkin di orang-orang yang di daerah pantai gitu makannya ikan. Ya itu sih memang iya di daerah. Kan di Indonesia juga harga itu variatif ya. Harga ayam tuh masih Variatif banget gitu yang loh. paling mahal di mana? Kalau menurut gue sih pasti kayak di Jawa Timur, buat Jawa Timur lagi, di daerah timur gitu loh. Indonesia kayak Timur. Papua gitu kan. Ya lu Papua bensinnya mahal aja gitu kan. Bawaannya susah gitu kan. Terus kok yang pulau-pulau aneh gitu. Iya gue denger kayak tempe, tahu aja mahal banget di sana. Ya gue pernah denger katanya ayam ada yang sampai lakban gitu. Katanya 60.000. Iya katanya bisa 2 kali lipat. Tapi ya maksud gue wajar gak sih gitu kan. Kalau supply and demand terus bawanya susah gitu kan. Dan kenyataannya nggak tahu ya mungkin kayak gue sendiri aja. Gue dulu pernah sih maksudnya jajakin ke sana gitu ya. Cuman gue sendiri juga masih belum berani banget untuk supply ke sana karena kan medannya susah, pengirimannya segala macam susah ya. Makanya itu membuat harga mahal sih. Ya cengli sih kalau gue ngomong gitu ya. Karena Indonesia gede gitu loh. Beda lah kalau kayak Singapura, Malaysia menurut gue ya dia kan nggak pulau-pulau kayak kita gitu lah. Gitu loh. Jadi wajar menurut gue. Jadi lu berharap sekitar berapa? 30 kilo per kapita orang makan ayam. Bro, yang lain gak kebagian bro. Kalau 30 sih menurut gue udah bagus banget ya. Menurut gue gitu ya. Kenaikannya tuh gila loh. Kenaikannya kalau bisa 30 ya. Cuma memang ya orang tuh selalu gitu ya. Orang selalu berpikir kayak ayam lu main ayam tuh enak deh. Iya dong pasti kan. Iyalah, siapa sih gak makan ayam gitu kan. Tapi kan orang lupa persaingannya juga banyak cuy. Iya gak sih? Sekarang kalau kita balik lagi nih. Kita pengen kalau kayak gue terbiasanya pengen bikin sesuatu yang udah ada standar lah gitu kan. Dengan standar itu kan butuh cost. Pasti dong gitu kan. Harus jaga suhu lu berarti harus investasi di mesin dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang di pasar gue bilang gitu kan. Yang motong ayam modal golok aja udah dapat motong ayam gitu kan. Nah sekarang kalau gue tanya
produknya gue dibedain gak sih sama produknya mereka? Belum tentu loh sama orang-orang masyarakat di luar. Enggak ada bedanya. Kan? Orang mikir ayam tuh adalah ayam gitu kan. Padahal, bahkan kalau nggak tahu deh kalau lu nggak lihat motongnya, gitu kan kayak nggak tahu bersih apa enggak. Iya. Terus kalau di sini tuh lucu gini ya, ayam frozen, ayam fresh, bisa gitu kan. Biasanya kalau lu lihat ayam frozen pasti lebih murah gak sih? Iya. Rata-rata ya. Tapi kan kalau logikanya kan Costnya lebih mahal. Costnya lebih mahal kan? Iya. Harus sewa ada dinginin gitu kan, harus punya freezer, harus di packing lagi gitu kan, packing ada dikarungin lagi gitu kan, ada secondary-nya lagi. Kalau fresh kadang-kadang kan orang di keranjang udah kirim gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Tapi kenapa bisa begitu? Menurut gua karena udah masyarakat Indonesia tuh mindsetnya barang frozen tuh barang lama. Padahal belum tentu juga kan. Nggak tentu ya. Kebanyakan malah kalau gue orangnya konservatif cuy. Barang lama gue gak berani. Ada orang yang bisa sampai nahan mungkin barang berapa bulan gitu ya. Berapa bulan? Iya. Ayam kalau teorinya tuh katanya sih setahunnya bisa bro. Kalau di freeze. Di frozen yang benar ya. Freeze, iya gitu. Frozen yang benar gitu loh. Bener-bener bagus, chainnya bagus gitu ya. Teorinya tuh 1 tahun bisa katanya. Teorinya gitu kan. Tapi ya kalau gua sih pribadi sampai setahun sih jangan lah ya. Iya, jangan. Gitu. Janganlah gitu loh. Cuman ya itulah itu menurut gua udah marketnya di Indonesia ya lucunya gitu. Gua nggak tahu di luar negeri ya. Lu pernah lihat nggak kayak ayam di luar negeri frozennya sama freshnya itu harganya timpang jauh atau enggak? Gua nggak tahu. Wah, gue juga nggak inget bro. Gua nggak inget. Tapi kebanyakan fresh sih. Kebanyakan fresh ya. Karena gue juga lucu, gue pernah kayak ke Thailand, gue ngeliat gitu kan. Kayak gue suka gitu. Kalau ke negeri gue suka ngeliat produk-produk di sana tuh kayak gimana. Nyari ayam tuh di Thailand yang karkas bulat gitu kayak susah loh. Masa sih? Iya, mereka tuh di supermarket yang gue lihat waktu itu ya. Kok udah dipotongin, udah di boneless, udah diapain. Jadi mereka udah begitu. Jarang, marketnya. mungkin ya harus ke distributor kayak lu yang Thailand punya. Atau mungkin ke pasar becek banget deh, gue nggak tahu ya. Waktu itu kan gue cuma asal lihat di supermarket kan gitu loh. Tapi kalau yang gue lihat tuh begitu. Kalau kayak dulu kan gue di Aussie ya, di Aussie sih gue lihat masih ada lah. Tapi Aussie gede-gede loh ayamnya. Oh iya pasti lah. Gede banget gitu kan. Lu makan ayam Kentucky gitu kan gede banget kan. Gede jauh kalau di luar negeri khususnya. Yang gue pernah kerja Europe, ayamnya tuh gede, lebih tua kayaknya Jim. Kulitnya juga lebih kuat kulitnya. Kalau ayam di sini kesentuh gitu. Dikit aja kayak robek gitu ya. Kayaknya. Robek ya kan. Jadi memang tapi kan ya sekarang lu lihat ayam gede gitu orang mau beli nggak sih di sini? Iya, iya. Balik lagi ke market masing-masing gitu loh. Makanya gue juga sesuaikan dengan market di sini aja gitu loh. Oke, Jim. Thank you very much for coming to the show today. Gue expect masih 2 jam lagi loh. Ya abis ini, tapi nggak di-record. Oh nggak di-record. Kita off the show ya, off the show. Off the show. Off the air. Off the air ya. Gue nggak ngerti podcast sih soalnya. Ya kan. Gue ini pertama nih, soalnya ini buat gue penjajakan nih. Dari sini kan masuk naiknya podcast Diri Corbuzier. Iya. Ya kan. Ini kan pertama nih. Amin. Hopefully proyek lu semua sukses. Amin. Guys, jadi kalau butuh ayam kiloan untuk kan sekarang lagi banyak nih yang buka PO di rumah sampai restoran-restoran besar, please contact Jimmy. Gue jamin kalian semua yang dengerin podcast ini udah pernah makan lah ayamnya dia. Oke, sip dos. Thank you Jim. Thank you ya. And thanks again guys. Yang mana sih? Ini atau ini nih? Ini, gue closing dulu. Ini, yang ini. Thank you guys for listening to our podcast today. Jangan lupa like and subscribe to our channel. Ini berapa viewernya biasanya 1 miliar atau berapa nih? 2 miliar. Oh 2 miliar. Thank you guys. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow Instagram gue di @rayjansenradio atau @rayjansen. Boleh DM kalau ada komen, saran, kritik, dan juga ide-ide podcast selanjutnya. Siap. Oke guys, hopefully this episode bisa buat kalian lebih mengerti tentang where our food came from. Nanti kita undang supplier-supplier yang lain. Thanks Jimmy for coming. Thank you. Udah semoga sukses semuanya. Amin. Follow dia di Renaldi. Follow juga gue jarang buka. Oke guys, thank you very much. Ya. Bye bye. Bye. Thank you Jim. Thank you.